memberi waktunya untuk membuka acara kita ini ya. Padahal beliau ini sedang dalam perjalanan. Nah, terima kasih juga kepada Pak Samsudin ya, karena dari koin kita mohon maaf ya, harusnya prodi satu lagi juga diundang karena memang waktunya kita sangat tepat, jadi kita banyak kekurangan. Nah, untuk mahasiswa sekalian, ini ada mungkin pesertanya 2, 6, 7 ya Mas Ian. Karena yang diundang mungkin sebenarnya banyak. Jadi kami sendiri berharap karena inisiasi dari kegiatan ini itu sifatnya adalah ikhlas beramal, ya, belajar bersama dan sharing bersama. Jadi jangan sampai kalian tidak atau main-main gitu ya, atau 5 menit masuk atau keluar, ya, nanti rugi sendiri sebenarnya. Oke, saya langsung saja untuk sharingnya. Dan kegiatan kita ada 3 minggu ke depan ya. Ini masing-masing dari mahasiswa sistem informasi, ya, dari bimbingan Pak Adnan, bimbingan mata kuliah sistem penemu keputusan, dan dari Ilkom ya. Ilkom juga sebagian ada yang memang pada dasarnya kalian sudah sedang mengerjakan tugas besar ya, sedang melakukan penelitian ya, yang sudah ada membawa topik masing-masing. Jadi sebenarnya mengerjakannya itu kalau kita pakai alat bantu itu tidak terlalu sulit ya, sehingga alat bantu yang kita buat ini pada persiapan awal kalian dapat menggunakannya ya. Nah, nanti ada 2 sesi. Sesi pertama ini adalah aplikasi publish or release. Nah, sudah nampak semua ya. Nah, ini mungkin dari beberapa mahasiswa sudah pernah menggunakannya ya. Dan ada juga memang sama sekali tidak mengerti gitu ya, aplikasi ini untuk apa sih. Jadi ada yang namanya aplikasi untuk mempermudah kita semua dalam satu kata kunci saja itu sudah kita ambil metadata atau referensi yang akan kita gunain. Ya, Bu. Ya, akan kita gunakan dalam mempermudah ya, atau mempercepat bisa juga ya, yang lebih instannya atau apanya kata-katanya yang memang mempermudah pencarian referensi. Karena setiap artikel atau jurnal yang baik itu memiliki referensi yang minimal 10 ya, atau 15. Ada juga memang standar jurnal yang menargetkan artikel kita yang akan kita publish itu adalah minimal 15 gitu, ada minimal 25. Nah, minimal 15 ini ada yang memang harus jurnal ya, harus jurnal sumbernya baik nasional ataupun internasional. Nah, ada juga jurnal yang menargetkan jurnal internasionalnya harus 30%, harus 50% dari jumlah yang kita kutip. Pada dasarnya juga kalau memang referensi kita dalam membuat suatu artikel sedikit juga diragukan ya, karena diragukan semua penerbit, karena berarti dalam mengkaji penelitian terdahulu ini belum dikaji. Nah, ini target memang sangat penting ya. Referensi ini sangat memutuskan atau ketika mau dipublish ya, mereka akan melihat juga sumbernya dari mana, berapa jumlahnya. Kalau cuma 10 itu pun banyak buku, itu biasanya jarang bisa diterima ya. Jadi ada tips-tips khusus untuk kita itu gampang mempublikasi suatu artikel ke dalam jurnal, sehingga saya harap, kami semua berharap mahasiswa sekalian ini menggunakannya ya. Ada tips-tips khusus hanya 5 menit gitu ya, hanya 5 menit sudah dapat 20 artikel referensi
referensi. Nah, gitu ya. Itu kan hal yang memang sangat harus diketahui ya sama mahasiswa semua. Jangan nanti ya sudah belajar ini begitu disuruh kasih ngerjakan masih tetap juga ada yang hanya 5. Gitu ya. Nanti juga akan kita inikan ya bagaimana. Nanti setelah ini baru kita tinggal gunainnya di Mendeley. Nah, Mendeley ini akan dipresentasikan oleh Bapak Yusuf Ramadan ya selaku dosen dari ilmu komputer dan juga praktisi dari Unity Academy. Jadi yang narasumbernya praktisi ini semua ya, sekaligus ada dosen juga. Nah, jadi apa saja yang akan kita bahas? Apa saja yang akan kita bahas dalam tidak semua ya, karena banyak bahasan pada aplikasi ini. Jadi ya cukup kita fokuskan apa yang perlu kita pahami. Ya nggak usah bahas semua. Yang penting kita bisa gunain dan ada manfaatnya dalam menggunakan aplikasi tersebut. Yang jelas kita. Jadi kita pahami dulu apa sih publish or perish itu ya. Publish or perish ya. Baru yang kedua strategi atau cara pencariannya. Ada beberapa ya, kalau kita ketik saja bagaimana hasilnya ya. Kalau ada tips khusus bagaimana hasilnya. Nah, 2 ini untuk yang kita bahas pada aplikasi ini. Nah, nanti juga ada tentang pembahasan. Jadi nanti hasilnya berbentuk format yang akan diimport ke aplikasi Mendeley ataupun Zotero yang akan digunakan. Jangan lagi mahasiswa sekalian ini tidak menggunakan aplikasi referensi, baik itu Mendeley ataupun Zotero. Nanti akan dibahas lagi oleh Pak Usop secara mendalam. Nah, selanjutnya kita lanjutkan. Apa itu publish or perish? Kalau publish ini berarti publish ya, perish di bahasa Inggris kan tidak dipublish atau binasakan. Kemudian dipublish dan tidak dipublish. Ya. Jadi 2 kata. Nah, menurut Eric Kunto ini ya, pada tahun 2002 ini Eric Kunto ini salah satu yang memang aktif sekali di dalam hal metadata ya ataupun terus referensi ya. Nah, baru saja beliau ini membuat suatu kegiatan, ya kegiatannya tentang publish or perish ini. Nah, beliau ini menjelaskan bahwa publish or perish ya atau disingkat POP ya yang lebih ya POP gitu ya, merupakan suatu perangkat lunak yang dapat memanen metadata bibliografi ya bukan teks ya bukan full text. Kita bisa dapat full text-nya ketika kita download dari sumber aslinya. Jadi dia hanya mengambil ininya saja ya, metadatanya dari suatu karya ilmiah pada semua bidang ilmu ya, secara gratis. Itu dia. Tapi bisa juga bukan karya ilmiah, ya nanti ketemu juga itu ketika kita cari, ada juga dia rupanya sumber asalnya bukan dari. Nah, yang jelas semuanya ada, semua bidang ilmu ada. Nah, ada lagi dari IPB, Yanti ya, 2021. Beliau juga pernah membuat satu kegiatan. Nah, beliau itu menjelaskan bahwa POP ini berfungsi untuk mengambil data publikasi yang sudah ada sebelumnya atau yang sudah dipublish. Nah, dari kata ini mungkin mahasiswa sekalian ya apa sih yang perlu kita pelajari ya seenggaknya ketika nanti selesai acara ini mahasiswa bisa mengimplementasikannya dalam tugasnya masing-masing gitu ya. Jadi tidak perlu repot lagi, ada Google Scholar bisa, Mendeley juga bisa mencari, tapi ketika kita menggunakan aplikasi kita tinggal proses literatur review saja ya karena sudah diambil semua sesuai dengan apa yang kita cari. Jadi tugasnya nanti tinggal kita review dari apa yang kita cari. Nah, sumber-sumber pencarian dari publish or perish ini ada 8 gitu ya, ada 8. Pertama ada sumbernya dari Crossref, baru dari Google Scholar. Ya ini memang Google Scholar juga sering ya, tapi nanti coba kita cari dari Google Scholar. Kita kan kalau biasanya kita ketikkan judul, kita kan download lagi gitu ya banyak. Nah kalau pakai aplikasi ini nanti langsung saja dia
Dan memang kita bisa memilih gitu ya. Kalau langsung dari Google Scholar-nya kan kita uh, efisiensi waktu sebenarnya, efisiensi waktu lebih dipersingkat oleh aplikasi POP ini ya, daripada kita cari secara manual. Nah, ada Google Scholar Profile ya. Google Scholar Profile ini berarti dicari berdasarkan penulisnya. Kalau yang Scholar saja berarti berdasarkan judul dan penulis. Ada banyak ya. Nah, ada juga di sini yang bintangnya 3, itu ada bintangnya 2, ada Scopus. Nah, untuk mengambil metadata dari Scopus, kita harus daftar dulu gitu ya, pakai IPA yang ada di Scopus. Nanti mungkin berkembang saja untuk yang ini. Selanjutnya ada dari WOS ya, Web of Science, itu memang berbayar ya. Ada yang berbayar. Dari kalian juga ketika sudah dapat yang berbayar, bisa juga kalian ambil pakai Skyhub ya. Nah, itu tapi di sini kita tidak berikan, nanti coba kalian explore kembali ya. Nah, selanjutnya kegunaan POP ini apa ya? Satu, pencarian referensi ya. Proses untuk mempercepat efisiensi waktu dalam pencarian referensi. Nah, yang kedua ada membantu proses literatur review gitu ya. Kalau di Mendeley atau di Zotero itu bisa cari juga ya, cari referensi, ada juga mungkin agak sedikit terbatas jumlahnya. Dan proses literatur review-nya agak sedikit sulit. Tapi kalau pakai POP ini lebih mudah kita dalam proses literatur review-nya. Karena memang metadata yang penting-penting dimunculkan. Nah, kalau memang itu penting, sesuai dengan topik kita, barulah kita download ke sumbernya. Nah, yang ketiga ini menentukan, bisa juga mencari jurnal-jurnal yang dipublikasi. Gitu ya. Tapi ini kita tidak bahas ya, karena pembahasannya nanti terlalu panjang. Jadi ketika kita sudah cari suatu topik, nah kita bisa lihat topik itu terbit di mana, ya, dan berapa banyak yang sudah terbit di jurnal tersebut. Jadi kita bisa lihat berarti topik kita ini bisa masuk ke jurnal tersebut. Itu juga bisa dilihat dari aplikasi POP ini. Nah, selain dari itu, ya jelas bisa melihat kinerja suatu peneliti, sudah berapa yang diindikasi, sama prosesnya kayak Scopus ataupun Scholar. Dia bisa melihat kinerja dari suatu peneliti. Dan yang terakhir ini, dia bisa melakukan analisis bibliometrik. Dia bisa tahu mana yang sedang trend gitu ya, mana yang banyak diteliti dan mana yang sedang belum banyak diteliti. Jadi mahasiswa itu bisa lihat, oh ini rupanya belum banyak gitu pada tahun 2023 ini. Jadi jurnal itu bisa terbit maju ya. Ada sebagai penerbit itu menerbitkannya maju. Jadi jangan heran kalau kalian buat tulisan di 2022 tapi kutipannya 2023 itu bisa ada gitu ya. Karena memang bisa maju terbitannya ya. Nah, mundur juga kadang ada ya, suatu jurnal mundur. Nah, jadi kelima ini kegunaan POP ini sangat banyak dan kita bisa menggunakannya dari beberapa sesuai dengan kebutuhan kita ya. Nah, bagaimana cara carinya? Nanti habis ini kita praktek ya. Ini penjelasannya saja dulu dari bagaimana kalian akan download. Nah, di pencarian ini ada 1, 2, 3, 4. Ada 5 jenis pencarian yang bisa kalian gunakan ya. Bisa mencari berdasarkan autor jika memang mahasiswa, memang masih mahasiswa tapi terbitannya udah banyak. Ya, ketikkan mahasiswa di situ. Nanti akan muncul berapa yang sudah diterbitkannya. Nah, bisa berdasarkan penulis. Nah, berdasarkan afiliasi juga bisa ya. Ya, afiliasinya gimana. Memang kalau sebagai mahasiswa masih dianggap ke UIN ya, sebagai student di UIN. Ada juga berdasarkan publikasi ya, berdasarkan publikasi atau nama tempat jurnalnya. Ada berdasarkan ISSN, ada 6 ternyata ya. Ada publikasi, ada ISSN. Sebenarnya sama antara publikasi sama ISSN. Dan ada berdasarkan judul. Ya, berdasarkan judul juga bisa, dan berdasarkan keyword dari suatu penelitiannya juga bisa. Kebanyakan orang menggunakan judul dengan keyword. Baru
Kita juga biasanya kan dalam mengerjakan skripsi, tugas akhir dan lain itu, dosen itu menyarankan untuk menggunakan referensi 5 tahun terakhir. Jadi kita bisa setting di tahunnya ini, 5 tahun terakhir dari tahun berapa ke tahun berapa. Tinggal nah, masing-masing dari sumber yang di atas tadi, yang intinya, nah untuk penggunaannya itu set karena dia kan datanya tidak terlalu banyak. Dia hanya bisa maksimal 200 sumber. Jadi ketika kita cari satu kata keyword itu langsung 200 sumber dapat tuh. Bagaimana bayangkan, luar biasa ya. Nah, kalau kita cari berdasarkan Google Scholar itu bisa maksimal 1000, tapi nggak mungkin kita pakai 1000 sumber gitu ya. Dan sumber-sumber yang berkaitan juga nanti muncul. Kecuali memang sumbernya belum ada gitu ya. Ada yang paling banyak ini ada Microsoft Academic ya. Tapi biasanya sama sih di ini kan. Yang terbatas itu ada di Scopus, Word sama Crosstab ya. Ini maksimal pencarian ketika sekali cari gitu ya. Kalau mau banyak ya baru cari. Nanti kita bisa setting ya, ada setting berapa aja yang kita perlukan gitu ya. Kita hanya perlukan 15, kita hanya perlukan 5, kita hanya perlukan 10, jadi 10 saja yang difilter. Oke, jadi selanjutnya ini tadi ini kita masuk ke yang kedua ya, masih 3 ya salah ya. Yang kedua adalah strateginya ya. Bagaimana strategi, dan nanti kita praktekkan ya, ini masih teori saja. Kita sharing-sharing selama 2 menit ya, kalau belajar serius 2 jam itu terasa 2 menit sebenarnya ya. Nah, strategi dan cara pencarian referensinya khusus literatur review ya, biasanya yang digunakan untuk optimal pencarian itu adalah menggunakan yang judul sama keyword. Jadi kita gunakan yang judul dengan keyword saja ya. Bisa dengan pengindeks Scopus, bisa juga. Nanti yang kita praktekkan adalah yang pengindeks Google Scholar saja. Karena yang Scopus ada settingan lagi. Nanti boleh cari di YouTube, silakan ada ya cara penggunaan API atau API Scopus, sehingga kita bisa mencari metadata yang ada di Scopus. Nah, masuk strateginya apa? Di sini strateginya menggunakan tanda petik ya, ada double quote ya, atau tanda petik 2 ya, atau di situ ada ya menggunakan ketik. Misalnya kita mau cari yang kata kuncinya atau judulnya text mining. Jadi kata text mining itu harus kita kutip, kita beri tanda kutip 2. Bisa juga pakai banyak gitu ya, banyak keyword. Bisa text mining, kita harus menggunakan N, simbol N. Nah, atau or. Jadi semua. Jadi situ contohnya sentiment analisis or Twitter sentiment analisis. Nah, begitu cara carinya. Nanti akan sumbernya juga akan ya, kita tinggal pilih mana sumber-sumber yang memang ada gitu ya, yang sesuai dengan kita. Nah, selanjutnya setting. Jadi jangan sampai nggak disetting ya, 5 tahun terakhir. Kalau bisa 2 tahun saja. Karena kan kita tinggal manen saja. Kita setting 15, kita ambil aja 2 tahun, 2021, 2022 gitu ya. Jadi akan banyak ini ya. Nah, selanjutnya coba kita ini ya, kita praktek bagaimana cara penggunaan dari satu public access ini. Nah, sebentar ya. Nah, dalam sekalian saya materi, silakan saja kalau ada yang mau dibutuhkan, Pak. Tapi tanya jawab nanti kan ada. Soalnya dia tanggapan yang memang kurang gitu ya. Boleh. Kan. Public or very. Nah, kita ke Google dulu ya. Nah, di sini tidak saya masukkan bagaimana cara ini.
ya. Tapi kalian semua mahasiswa bisa downloadnya di Google ya, atau pencarian browser yang proses itu. Belum muncul ya apa saya? Belum, Pak. Iya lagi proses ntar ya. Di laptop saya yang terakhir. Oke, kita ke ini dulu. Ini sebenarnya memang sengaja tidak saya masukkan karena mahasiswa kita sudah pandai-pandai semua. Memang harapan kita dalam satu mengajar ya, mahasiswa itu bisa lebih kreatif. Gitu. Kalau kita ketikkan di sini, this or series. Memang untuk versi Android ini sepertinya belum ada. Nah ini ada ya, ada tinggal ambil dari sini. Bisa juga yang versi Windows, tinggal sesuaikan apa sistem operasi yang kita ini yang kita miliki, kita sesuaikan. Ya, ini ada versi-versi dari ini ada download ya, tinggal nanti download baru install. Ini ada yang versi Windows ya, ada versi Windows, ada versi Mac OS ya, ada Linux. Untuk yang lainnya mungkin belum. Nah terakhir rilis untuk versinya adalah 1 November 2021 ini yang versi 8. Jadi ada tambahan fasilitas di dalam ini. Nah, selanjutnya kita praktek di aplikasinya. Ini punya saya ada sebagian aja. Mungkin kalian bisa lihat ya. Jadi di sini ada beberapa yang sudah pernah saya cari ya, munculnya di sini. Sedangkan ini tadi adalah pencariannya. Ini adalah metrik dari citasinya, semua ada ya. Jadi sebelum kita mencari gitu ya, sebelum kita mencari, kita ke sini dulu. Ini kalau kemarin kan langsung cari, kita boleh klik yang di sini. Misalnya udah banyak ini ya. Ini misalnya sudah banyak, ininya kan nggak muncul ya. Ini kan nggak muncul gitu ya. Kita klik yang di ruang kosong ya. Kalau kita ruang di sini kan ini hasil dari pencarian ketikan gitu ya. Keyword yang pernah dicari. Sedangkan kita mau cari lagi lain, tapi kita mau ganti sumbernya gitu ya. Ini contohnya saya ketikkan di sini ini tidak pakai kutip ya, saja gitu bagaimana hasilnya. Baru di sini saya buat rentangnya dari 2022 sampai 2023. Bahkan bukan 5 tahun terakhir nih saya buat. Nah ini hasilnya 50. Ini kan ada maksimum hasil, ini saya buat 50. Nanti tinggal lihat. Nah, kita bisa gunakan pakai bahasa Inggris dan pakai bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris mungkin jelas ada sumber dari nasional dan internasional, tapi kalau yang bahasa Indonesia jelas sumbernya nasional. Nah, ketik yang di ruang kosong untuk mengganti sumber mana yang akan kita gunain. Ya, kita pakai yang Google Scholar. Ada yang mau saran, mau kita cari apa, silakan. Kita buat di sini 2021 ya. Atau kita buat 2022 saja biar lebih sumbernya bagaimana kok kita pakai sumber 2022. Ada yang mau kasih saran? Apa yang mau kita cari di sini? Silakan. Ada yang dari Ilkom yang mau beri saran referensi akun siapa yang mau dicari? Silakan Ilkom. Ayo ini Ilkom dulu. Silakan. Kan sudah ada dikasih tugas ya sama Bu Raisa ya. Jangan ini ya. Silakan biar kita cepat praktekkan ini. Halo, dari Ilkom ada? Ini kenapa malu-malu yang dari Ilkom? Ayo silakan yang dari Ilkom, mana suaranya? Ya silakan cepat ya.
Mana suaranya? Dapat bonus nilai nanti nih Pak yang bertanya ya Pak. Ya, dapat bonus dari Bu Raisa, nilainya apes. Biar saya catat nih. Ya. Oke, silakan ya. Ini saya kasih apa untuk kesempatan untuk mahasiswa ilmu komputer ya, jangan malu-malu ya, di sini tidak ada anak SI dan anak Ilkom sebenarnya gitu ya. Semuanya sama, yaitu sama-sama peneliti gitu ya. Oke, silakan. Malu-malu ya. Nah, kalau lama kali saya serahkan ke anak SI ya. Ini ada citasi Rifat, ada paten gitu. Nah, silakan anak SI, ada yang mau kasih saran apa yang perlu kita cari? Ayo, ini pada kemana, main-main atau apa? Pak, Halo ya. boleh coba Pak cari keyword Ya, kita silakan. keamanan aset informasi Pak. Keamanan aset, berarti bahasa Indonesia dulu ya. Kita lihat di judul dulu ya, pakai tanda kutip, nggak usah pakai tanda kutip dulu ya. Keamanan aset sistem informasi ya. Oke, kita cari gitu ya. Nah, karena 1000 ini panjang jadinya ya. Ya biar aja gitu ya. Dapatnya cuma satu sih, SOP. Nah, ini ke judul dia. Tapi bukan judul. Tapi kalau kita pindahin ke bawah keywordnya ya. Jadi di kolom judul. Nah, ini banyak yang muncul ya. Nah, itu banyak ya. Tapi karena 1000 saya cancel aja, saya ganti ya. Ini jadi 10 saja ya. 10. Karena kan pada dasarnya di pendahuluan tidak hanya bahas ini saja. Nah, ini ada 10 yang sudah ini ya. Kita lihat ini citasinya ada muncul di sini, ada 3, 2, 1 yang sudah pernah dicitasi. Kalian bisa lihat di kalau di double klik ya, ini ya, kalau double klik dia akan berada ke sumber publishernya ya, di mana terbit. Nah, ini ada nama publikasinya, ini ada sumber publikasinya. Kalian bisa lihat oh ya, ini 2022 semua. Nah, dengan mengetikkan kata ini kalian sudah dapat 10 referensi yang memang hanya di tahun 2022. Nanti kita tinggal pilih. Kalau memang tidak masuk sesuai ini kita tinggal hilangkan saja tentang. Nah, ini jelas sumbernya nasional semua gitu ya. Dan jangan ambil yang tidak dari jurnal. Tapi ini biasanya dari jurnal semua. Dari jurnal semua. Nah, coba bagaimana jika kita buat pakai tanda petiknya gitu ya. Sama sebenarnya. Tapi dia lebih spesifik saja. Ini nggak muncul gitu ya. Kalau pakai tanda petik ya. Biasanya yang pakai tanda petik ini lebih ke apanya ya? Di keywordnya itu, keyword kan nggak pernah ada yang sampai 4 kata gitu ya. Jadi kalau keamanan aset aja baru muncul. Jadi kalau kita pakai petik, biasanya itu keyword ya, itu nggak pernah pakai sampai ini ya, sampai 4 kata ya. Gitu. Jadi kalau kita pindahkan ke atas dengan menggunakan petik ya, sistem informasi. Jadi ini mudah gitu ya, tinggal 10 saja sudah. Nah, di sini di judul rupanya tidak ditemukan dengan mengatakan ini. Kalau bahasa Inggrisnya apa ini? Nah, keamanan informasi, aset apa? Nah, yang bahasa Inggrisnya. Ada lagi silakan yang pakai bahasa Inggris, tadi kan bahasa Indonesia. Cloud computing, Pak. Cloud computing ya, pakai tanda petik ya. Cloud computing. Kita pakai tanda petik. Nah, itu ya, ini sudah ada. Nah, karena bahasa Inggris ini sumbernya ada dari ini buku ya. Ada yang e-book. Ya. Bahkan kita bisa dapat book di tahun 2002 ya, ini oleh si Kajamsa. Baru ini ada rankingnya ya. Bahkan ada ranking untuk si ininya ya,
Ini ada citasinya sangat banyak. Yang nomor 2 ini juga buku sudah 600-an citasinya. Nah, kita bisa lihat. Nah, ini ada yang dari Bosdi, ya. Ini bahasa Inggris semua. Jadi sekali saja kita bisa sudah dapat 10 referensi jika memang mau diambil semua. Ya. Jangan sampai kira-kira nggak sesuai tapi diambil juga. Kan, misalnya, tapi kalau komputer ini sangat banyak. 2022 semua ini. Kita masukkan juga yang 2023. Kira-kira ada ini satu. Coba bayangkan. Apakah 2023 sudah? Stinger, lihat nih. Dari Scopus, Stinger nih. Lihat, bayangkan yang Scopus ini, bagaimana kita menulis di tahun 2022, tapi referensi kita sudah 2023. Kalian bisa lihat nanti judulnya ini, Cloud Learning. Cloud yang pada e-learning ini ya. Tapi ini kebanyakan di infrastruktur dia. Nah, jadi sudah ada terbitan di 2023. Jadi jangan sampai nanti mahasiswa semua kebingungan gitu ya. Terbitan masih buat referensi 5 gitu ya. Padahal sangat mudah untuk mencari referensi dari dan referensi bisa kan di tahun bukan 5 tahun terakhir bahkan ya, tapi di tahun mendatang gitu ya. Nah, ini kalau saya search 20, ini juga akan ada banyak. Namun memang ada sebagian yang tidak bisa diambil ataupun di ini ya. Jadi kalau double klik ya bisa langsung ke arah dari sumber ininya. Jadi di Publish Artemis kita hanya dapat ininya, dapat dari judulnya, tahunnya. Jadi kita hanya bisa filter bahwa kita fokuskan di jurnal itu yang mau kita ambil gitu ya. Nah, ini kita bisa lihat nih jurnal-jurnal yang ada dan publisher yang memang biasanya kalau RiskGate ini punya peneliti yang memang di-upload ke profilnya sehingga full text-nya ada gitu. Nanti kita tinggal download atau download via Mendeley atau Zotero itu juga sudah gampang gitu ya. Namun di POP ini hanya sebatas untuk melihat, mereview jurnal yang mau kita gunain gitu ya. Jangan sembarang jurnal juga. Jadi referensi juga memang bukan sembarangan. Nanti kalian lihat kebanyakan dari kalian ya asal-asalan untuk mencari. Nah, setelah kita sudah review semua, misalnya kita mau cari citasi yang besar gitu ya, karena memang pasti udah banyaknya. Yang kedua, judulnya yang memang sangat sesuai dengan topik kita. Baru nanti kita baca ya abstraknya apa, baru kita literatur, kita review dulu artikelnya, kita masukkan ke catatan kita, misal dari Word, semua catatannya ya. Ini kita mau ambil dari Scopus, tahunnya tahun 2022, jadi kalau lebih bagus 2023 gitu ya. Baru kali ini ada nulis di 2022 dari 2023. Ada karena memang publishnya itu maju. Karena di 2022 publishing itu masih. Selanjutnya adalah hal yang terakhir untuk penggunaan ini yang mudah ya. Kita tinggal set ya. Ini ada banyak tipe untuk setnya. Ya kita bisa pakai simpan yang RIS ya yang ini. Jadi RIS ini bisa diimport ke apa ya referensi itu baik itu Mendeley dan Zotero yang akan digunakan dipraktekkan oleh Pak Yusuf. Mudah ya? Kira-kira ada yang mau ditanya? Silakan. Bu moderator ini langsung atau tanya jawab? Nah, bebas Pak, mau langsung boleh juga Pak. Nah, kira-kira ada yang mau ditanya? Tapi nanti mau bertanya lagi ketika pemateri 2 di boleh. Mungkin sekarang kita buka dulu mana tahu ada yang sudah mau bertanya ya Pak. Ya, karena memang sebagian mahasiswa juga sudah paham sebenarnya. Iya. Tapi ada trik-trik khusus untuk jangan walaupun masihnya paham tapi ketika disuruh kerja skripsi dan tugas itu masih tidak gunain gitu ya. Atau bahkan memang ada yang salah gitu. Walaupun kita sudah gunain, nanti di Mendeley tetap kita lihat detailnya apa yang kurang gitu ya. Baru hal yang lainnya gitu. Dan jangan pula
kita ambil semua gitu. Kita memang harus kita pilih gitu. Nggak mungkin misalnya kita ambil 100 gitu ya, atau 50-nya dimasukkan. Nah, jadi ada satu lagi kesalahan mahasiswa dalam membuat literatur review gitu ya. Jadi satu paragraf tuh mahasiswa satu referensinya. Ya banyak begitu ya. Satu paragraf yang di-copy mahasiswa dari suatu sumber itu satu referensinya. Nah, dia dalam artikel satu paragraf itu bisa 10 referensi. Dan dalam satu kalimat itu bisa 3 atau 5 referensinya. Karena referensi itu menyatakan dengan pengertian yang sama. Jadi satu kalimat itu bisa referensinya 5 karena di sumber itu menyatakan hal yang sama. Jadi teknik-teknik kayak gini yang harus dipelajari sehingga membuat artikel itu tidak 14 lembar, 15 lembar. Cukup 1 lembar saja artikel referensinya sudah 30. Nah, bayangkan bagaimana membuat 1 lembar dalam artikel tapi referensinya 30. Nah, kalau kita cari manual kan agak capek juga gitu. Tapi kalau kita carinya pakai POP, sudah dapat nih sumbernya. Kita tinggal baca mana yang menyatakan pengertian sama, kita tinggal ambil aja. Oh, yang ini menyatakan pengertiannya sama. Oh, yang ini mengatakan pengertiannya. Jadi bisa 2 atau 3 dalam satu kalimat, minimal itu 1 kalimat gitu ya. Kebanyakan mahasiswa ini 1 paragraf gitu ya, 1 paragraf yang di copy paste. Ya kena plagiat juga gitu ya, kena plagiat juga gitu. Jadi saya harap ini diperbaiki ya. Jadi pastikan ya begini, paragraf pertama itu kata-kata kalian dulu 1 kalimatnya yang mengatakan pokok pikiran utamanya atau masalahnya. Baru paragraf yang kedua itu adalah sumber yang menguatkannya dari referensi-referensi. Misalnya kalian sebutkan topik kalian adalah cloud computing gitu ya. Di sekolah ini ada masalah belum menggunakan cloud computing. Nah, itu kalimat kalian yang pertama di 1 paragraf. Itu pokok pikiran utama masalahnya. Baru kalian kuatkan di bawahnya. Cloud computing itu pernah dilakukan oleh ini dalam melakukan suatu sistem yang berbasis cloud computing. Itu sumbernya ada 3 karena memang penelitian itu menjelaskan itu semua. Ya. Nah, itu yang memang harus diperbaiki dari tapi kan ketika kita mau banyak sumbernya, kita kan repot kalau kita cari satu-satu dari Google Scholar, baik dari pun lain. Jadi harap ke depan yang sedang melakukan tugas peta ini digunakan ya. Jadi 1 keyword simpanlah. Jadi 1 keyword ini 1 cloud computing ya. Simpan, save dengan formatnya RIS. Ya, saya save ini ya. Ini saya ambil 50 referensi. Saya save. Misalnya ini saya save di apa ya, di sini. Ininya saya buat tadi adalah cloud computing, ya computing. Nah, ini akan saya buka Mendeley saya. Ini tahap terakhirnya. Mendeley. Nanti Mendeley akan dilanjutkan oleh Pak Tuk. Mendeley atau Jetero. Mendeley saja ya. Mendeley saya mana ya? Stop dulu ya. Nah, ini saya share yang tadi saya simpan di gambar ya. Formatnya cloud computing. Ini saya pindah ke ini dulu ya. Screen-nya mana, Den? Ya belum. Bentar ya. Saya pindahin ke Oke, ini dia. Desktop. Desktop saya mana ya? Ke ini saja ya. Ini dia yang formatnya banyak kan itu dia saja jadinya. Saya isikan dulu ya. View-nya. Ini detail ya. Nah, ini tadi ya formatnya adalah reset informasi sistem dokumen yang ini ya tadi cloud computing.
Jadi sudah kita simpan tadi formatnya, yang ingat ya, formatnya adalah read dengan kata kuncinya bisa diganti. Nah, selanjutnya kita buka referensi Mendeley-nya. Karena kita pakai Mendeley. Ini ada. Mungkin karena nggak ada yang tanya, ini sudah paham semua masalahnya. Ya, jangan juga nanti nggak nyimak, ya. Atau udah paham, ini ada dua nih, nggak nyimak dan udah paham. Gitu. Yang udah paham juga tidak mengimplementasikan, ini juga bisa jadi lebih parah gitu ya. Udah paham dia, tapi begitu kita suruh buat skripsi, nggak digunain. Nah, itu sebenarnya lebih parah gitu ya. Belum keluar saya. Masih proses pembukaan Mendeley. Kira-kira ada yang mau ditanya? Silakan. Baik, silakan bagi yang mau bertanya. Masih bisa ya Mendeley ya, Bu ya. Masih proses loading untuk buka. Nah, ini ada saya share untuk Mendeley saya. Nah, di sini kan banyak folder ya. Ini ada banyak folder, kita bisa import saja ya. Kita ambil yang import. Nah, ini yang ada format RIS gitu ya. Ada banyak, tapi kita bisa simpan. Ya, tadi karena kita simpan pada format RIS, jadi kita ambil yang format RIS. Tadi saya ambil referensi untuk cloud computing, itu 50 referensi. Saya simpan di sini. Nah, ini dia ya, sudah ada. Tinggal saya open. Nah, ini ada banyak ini ya. Ini di sini cloud. Mana tadi? Ini dia semua ya. Kan mana tadi? Oh, nggak muncul ya. Ini nggak terimport ke folder tadi, Pak. Oh, nggak terimport ke folder ya. Kita buat dulu foldernya ya, biar lebih ini ya. Nggak apa-apa double gitu ya. Cloud. Nah, kita ambil biar enak gitu ya. Jadi satu topik berada di sini semua gitu ya. Saya import, sudah kita buat, kita ambil yang formatnya RIS. Nah, ini masuk ke folder ini semua. Kalau tadi di umumnya, di halaman utama. Ini sudah dapat, jadi kita juga, ini tapi belum ada full text-nya gitu ya. Kita hanya dapat abstraknya, dan memang di sini kita ada sedikit lumayan ini, karena kita harus pastikan juga detailnya ya. Jadi di sini ada yang belum Oke, di sini kosong ya volumenya sama isinya. Nah, ini perlu diperhatikan nanti. Tapi kita sudah dapat semuanya, tinggal kita lengkapin saja. Mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Muhammad Dede Irawan atas sebuah materi yang disampaikan, luar biasa sekali ya. Jadi saya harap memang adik-adik mahasiswa ini dapat pengetahuan baru dengan satu tools baru gitu ya. Yang mungkin ada beberapa yang sudah tahu tapi mungkin tidak sampai sedetail mengimport sampai ke Mendeley gitu ya. Nah, hari ini dapat pengetahuan baru. Mungkin kalau bagi yang mau bertanya ditahan dulu ya, kita siapkan dulu pertanyaannya, silahkan disiapkan, boleh nanti ditanyakan via kolom chat atau bisa juga nanti raise hand. Kita masuk aja dulu, lanjut ke materi berikutnya ya, yaitu penggunaan aplikasi Mendeley yang akan disampaikan oleh Bapak Yusuf Ramadan Nasution MKOM. Ini juga cukup luar biasa sekali narasumber kita, Pak Yusuf ini ya. Jadi kalau anak-anak Ilkom pasti sudah kenal ya sama Pak Yusuf ya. Jadi sudah familiar juga gitu. Nah, jadi biasa di luar ya Mas. Baik, mungkin langsung saja ya Pak, untuk menghemat waktu silakan kami persilakan kepada Bapak Yusuf Ramadan Nasution MKOM. Baik, terima kasih Bu Raisa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat